Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yang berjudul jumlah kasus penyakit DBD dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Di sini kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri Ahmad Azmi, Muhammad Paki, Uswa Rahma, dan Fira Wahyuni. Penyakit demam berdarah dengue ini merupakan penyakit yang sering mencemaskan masyarakat karena dapat berakibat fatal dan menyebabkan kematian. Dapat disimpulkan bahwa demam berdarah dengue merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kematian bila tidak segera dilakukan penanganan maupun pencegahan. Moninja 2015. Indonesia memiliki karakteristik iklim tropis di mana hal tersebut menyebabkan Indonesia hanya memiliki 2 musim setiap tahunnya. Salah satu dampak negatif dari perubahan musim adalah terjadinya penyebaran penyakit menular seperti demam berdarah dengue sehingga mengakibatkan jumlah kasus penyakit DBD bertambah. Hal ini dikarenakan faktor penularan penyakit memiliki karakteristik yang sesuai dengan kondisi lingkungan saat musim penghujan. Di Indonesia, infeksi virus dengue selalu dijumpai sepanjang tahun di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Perbedaan pola klinis mengakibatkan kejadian infeksi dengue ditemukan setiap tahun. Perubahan musim secara global, pola perilaku hidup bersih, dan dinamika populasi masyarakat berpengaruh terhadap kejadian penyakit infeksi virus dengue. Alasan kami mengambil tema dan judul makalah ini yaitu karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit demam berdarah. Judul ini juga menarik untuk dibahas karena tidak banyak orang yang tahu mengenai berapa jumlah kasus penyakit DBD tersebar di Indonesia. Rumusan masalah: 1. Mencari tahu tentang pengertian demam berdarah. 2. Bagaimana gejala, faktor resiko penularan, serta cara pengobatan penyakit demam berdarah. 3. Bagaimana cara mengatasi jumlah kasus demam berdarah. 4. Mencari data jumlah kasus demam berdarah di Indonesia tahun 2013 sampai tahun 2015. Tujuannya: 1. Untuk mengetahui tentang pengertian demam berdarah. 2. Untuk mengetahui gejala, faktor resiko penularan, serta cara pengobatan penyakit demam berdarah. 3. Untuk mengetahui cara mengatasi jumlah kasus demam berdarah. 4. Untuk mengetahui kasus DBD di Indonesia tahun 2013 sampai 2015. Penyakit demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dikeluarkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Gejala demam berdarah dengue seperti ruam merah di kulit, demam, nyeri otot dan sendi, limfadenopati, trombositopenia, serta diatesis hemoragik atau peningkatan cairan untuk rongga tubuh. Untuk demam berdarah ringan, maka ia akan menyebabkan demam tinggi dan gejala seperti flu. Sedangkan untuk demam berdarah yang parah, ia biasanya menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, dan bahkan kematian. Penderita DBD mengalami demam selama 5-7 hari dan dikenal dengan demam bifasik, yaitu demam yang berkelangsungan selama beberapa hari. Faktor resiko penularan DBD adalah pertumbuhan penduduk dan kepadatan hunian di berbagai wilayah di Indonesia. Faktor urbanisasi yang tidak terkontrol, mobilisasi penduduk, menyediakan dan menyehatkan air bersih, pengelolaan air bersih, perubahan iklim, dan kondisi lingkungan yang menyebabkan kepadatan nyamuk. Selain itu, daya tahan tubuh seseorang sangat berpengaruh terhadap DBD. Usia dan jenis kelamin seseorang juga mempengaruhi penularan penyakit demam berdarah dengue. Hingga kini belum ada pengobatan spesifik untuk mengatasi demam berdarah. Langkah pengobatan ini hanya dilakukan untuk mengatasi gejala yang muncul serta mencegah infeksi virus semakin parah. Upaya yang harus dilakukan adalah: 1. Cukupi cairan tubuh dengan banyak minum untuk menghindari dehidrasi. 2. Penuhi kebutuhan nutrisi dengan makanan yang sehat untuk mendukung proses penyembuhan. 3. Istirahat yang cukup. 4. Konsumsi paracetamol untuk meredakan demam. Namun, hindari penggunaan aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid (OAINS) terutama pada anak-anak karena dapat memperparah pendarahan atau memicu sindrom Rey. 5. Hindari gigitan nyamuk
untuk mengurangi risiko penularan lebih lanjut. 6. Gunakan obat lotion anti nyamuk atau pakai kelambu rumah tangga. Dalam mengatasi penyebaran DBD, Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian DBD, terutama di daerah-daerah endemik, mengingat DBD cenderung meningkat saat musim hujan. Kementerian Kesehatan mendorong agar masyarakat aktif melakukan upaya promotif preventif melalui gerakan 1 Rumah 1 Jumantik atau GIRIS. Gerakan ini melibatkan peran aktif masyarakat, khususnya anggota keluarga, untuk melakukan pembersihan sarang nyamuk (PSN), pembersihan sarang nyamuk 3M+ di lingkungan rumah, tempat umum, dan tempat-tempat institusi untuk mencapai angka bebas jentik di 95%. Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik dilaksanakan serentak di 154 kabupaten atau kota dengan melibatkan 6.112 koordinator Jumantik dan 4.498 supervisor dan 1.047 kader Jumantik Pelabuhan (KJP). Saya Uswazah Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel berikut ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dapat disimpulkan pada tahun 2013 itu menunjukkan kasus demam berdarah dengue atau DBD yang terjadi di Indonesia sebanyak 112.511 kasus. Lalu pada tahun 2014 ini mengalami penurunan, yaitu 100.347 kasus. Selanjutnya kalau tahun 2015 kita mengalami peningkatan yang cukup drastis, yaitu sebanyak 129.650 kasus. Nah, provinsi dengan jumlah kasus tertinggi tahun 2013 sampai 2015 itu terjadi di 3 provinsi di Pulau Jawa, masing-masing Jawa Barat dengan total kasus sebanyak 62.471 kasus, Jawa Timur sebanyak 44.306 kasus, dan Jawa Tengah sebesar 42.617 kasus. Nah, jadi kesimpulannya, pemberantasan penyakit DBD paling penting dilakukan upaya membatasi jentik nyamuk penularannya dengan melakukan 3M+. 3M+ yaitu menguras tempat-tempat seperti penampungan air bersih, terus bak mandi, drum, serta barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan, dan dilakukan sekurang-kurangnya secara teratur sekali dalam seminggu. Terus juga menutup rapat-rapat tempat penampungan air dan mengubur ataupun menyingkirkan barang-barang bekas kayak plastik, terus kaleng-kaleng bekas, dan lainnya. Serta tindakan plusnya itu seperti menaburkan bubuk abate ke dalam bak mandi, pemeliharaan ikan, dan kita juga bisa melakukan fogging. Nah, penyakit demam berdarah ini masih merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, terlebih lagi bagi Pulau Jawa. Terbukti tadi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015, Provinsi Jawa Barat menduduki posisi tertinggi jumlah kasus penyakit DBD. Selanjutnya yaitu saran. Penyuluhan masyarakat baik secara individu maupun komunitas perlu direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan agar pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melaksanaan pembersihan sarang nyamuk atau PSN 3M+ dapat dilakukan dengan benar sehingga mengurangi jumlah kasus penyakit demam berdarah di Indonesia. Sekian presentasi dari kami kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.